Halo, selamat datang Bapak Ibu. Ya, sebelumnya bisa minta tolong ya, untuk mengganti display name yang ada di, Zoom. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang sudah join, mohon dibantu untuk mengganti display name-nya ya, agar kami bisa tahu, yang join ini dari mana saja. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, untuk yang sudah join, apakah bisa diinfo untuk namanya di chat agar kami bisa, bantu untuk merubah display name-nya? Terima kasih.
Selamat siang, kepada yang sudah join, mohon untuk mengganti display name-nya ya, eee, kalau kesulitan dalam mengganti display name bisa di-chat saja di, chat Zoom ini agar kami nanti bisa bantu untuk ganti display name-nya. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih yang sudah join. Ini saya mau info ya untuk cara mengubah display name. Pertama bisa masuk ke kolom partisipan, terus nanti Ibu bisa klik ya di nama Ibu, terus di sebelah kanannya ada menu titik 3. Itu bisa di-rename dan diganti ke nama Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu, bisa minta tolong ya di-rechat untuk display name-nya biar kita bisa bantu ganti display-nya Bapak Ibu. Terima kasih.
Baik, saya mau info untuk webinar akan kita mulai di pukul 14.35 ya Bapak Ibu, sembari kita menunggu yang, belum join. Terima kasih. Eee, Mohon untuk Bapak Ibu, bisa sekali lagi di-recheck ya untuk display name-nya agar kita bisa bantu untuk ganti. Terima kasih.
Untuk Bapak Ibu yang sudah join, yang display name-nya masih belum sesuai, bisa di-recheck ya Bapak Ibu, agar kami bisa bantu untuk gantikan. Untuk user 19 iya, untuk display name-nya bisa di-chat saja Bapak, nanti kita yang gantikan, Pak. Baik, saya akan mulai ya webinar kali ini. Selamat siang Bapak Ibu, selamat datang di acara webinar Teleprime 4.0 yang dipersembahkan oleh Bizintek. Perkenalkan, saya Anito Wahyudi selaku moderator dan saya juga ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah salah satu telekonsultan di Master Telepartner Indonesia. Perkenalkan Mas Steven Nathanael sebagai pemateri. Terima kasih Mas Steven atas kehadirannya. Pertama-tama, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Saya sangat senang sekali bisa berada di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi, pada webinar kali ini, selama 1 jam ke depan, sesuai dengan tema kita, kita akan membahas fitur-fitur terbaru dari TERI secara rinci yang nanti harapannya Bapak Ibu bisa menerapkan fitur-fitur tersebut dengan optimal guna untuk memudahkan pekerjaan Bapak Ibu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan agenda webinar pada kali ini. Yang pertama, perkenankan saya untuk membuka webinar ini dengan sedikit perkenalan mengenai sejarah dari Teli berikut dengan perkembangannya. Kemudian akan dilanjut dengan demonstrasi fitur-fitur terbaru dari Teli, dan yang terakhir kita akan tutup webinar ini dengan Q&A atau sesi tanya jawab. Saya juga mau info untuk Bapak Ibu nanti, selama webinar berlangsung, jika ada pertanyaan bisa langsung saja diketik di kolom Q&A yang ada di Zoom ini dan nanti kita akan jawab bersama-sama di sesi tanya jawab. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke agenda pertama yaitu sejarah Teli. Jadi berikut ini adalah titik-titik penting dalam sejarah berdirinya Teli ya. Yang pertama ada di tahun 1986, yaitu adalah development pertama dari Teli. Jadi bisa dibilang juga ini Teli adalah salah satu software accounting pertama di dunia. Kemudian di 2005 ada Teli merilis versi 7.2 di mana versi ini sudah multi language dan sudah available di Windows. Kemudian di tahun 2009, Teli merilis Teli ERP9, di mana versi Teli ini menambahkan fitur inventory management yang lengkap ya, seperti stock control, location atau go down control, stock on time, dan lain sebagainya. Kemudian yang terbaru dari Teli adalah di tahun 2020, di mana Teli merilis Teli Prime dengan update tampilan yang lebih user friendly dan peningkatan kinerja melalui update-update fiturnya. Jadi bisa dibilang ya Bapak Ibu, selama 37 tahun Teli berdiri sampai sekarang ya, Teli ini sudah merilis kurang lebih 17 big release ya. Dan ini adalah bukti nyata Bapak Ibu dari komitmen Teli sendiri untuk terus meningkatkan produk untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan penggunanya. Oke. Selanjutnya ini saya akan sedikit ya memberi gambaran terkait perbandingan dari Teli ERP9 dan Teli Prime, di mana dua versi ini yang masih banyak digunakan di Indonesia.
Jadi bisa Bapak Ibu lihat ini adalah tampilan dari Teli ERP9 ya. Jadi untuk tema warnanya itu memang hijau dan sedikit kuning seperti itu ya. Dan ada pun juga fitur-fitur unggulan dari Teli ERP9 ini adalah sistem inventory, cost center, dan peningkatan keamanan data penggunaan yang menggunakan fitur security access. Dan mulai dari Teli ERP9 ini juga sudah memiliki fitur remote access agar bisa akses dari tempat yang berbeda-beda. Kemudian jika dibandingkan ya tampilan dari ERP9 ini dengan Teleprime ya, Teleprime ini mempunyai tema warna yang biru putih dan ini terlihat lebih modern ya Bapak Ibu. Tapi secara fungsionalitas fitur dari Teleprime ini mencakup ya semua fitur dari Tele ERP9 bahkan dengan improvementnya. Dan mulai dari tahun 2020 yaitu sejak Teleprime dirilis sampai sekarang sudah ada kurang lebih 5 kali update rilis dari Teleprime. Yang pertama ada Tele 1 ya, di mana Tele ini mendapatkan fitur Goto dan Save My View yang memungkinkan pengguna atau user untuk melakukan multitasking dan membuatkan custom report dalam Tele sesuai kebutuhan. Kemudian ada juga Teleprime 2.0 di mana mempunyai optimisasi fitur ekspor data ke dalam Excel dan kemampuan untuk melihat laporan melalui browser dari segala device. Dan kemudian ada juga Teleprime 2.1 ini memiliki fitur unggulan edit log di mana ini memungkinkan Bapak Ibu untuk men-track ya aktivitas dari setiap user. Jadi nanti akan kelihatan Bapak Ibu jika menggunakan edit log siapa nih yang membuat voucher, kapan ini voucher ini dibuat dan apa saja nih perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap voucher tersebut. Nanti akan kelihatan jika Bapak Ibu menggunakan fitur edit log. Kemudian di tahun ini juga ada rilis ya Teli 3.0 dengan fitur tambahan yaitu filter dan opsi untuk penomoran voucher yang ditingkatkan. Dan yang terakhir, yang paling baru ini adalah ada Teleprime 4.0 yang nanti untuk fitur lengkapnya akan dibahas secara detail pada sesi demo. Nah, yang jadi pertanyaan ini adalah dari fitur-fitur nih yang sudah saya paparkan nih, apakah fitur-fitur ini sudah Bapak Ibu gunakan secara optimal? Selanjutnya, saya akan memperkenalkan ya layanan tambahan dari Teli juga yaitu Teli On Cloud. Jadi Teli On Cloud sendiri ini adalah layanan tambahan yang kami sebagai master Teli partner di Indonesia kembangkan untuk menjawab kebutuhan para user. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan Teli On Cloud, Bapak Ibu bisa menggunakan Teli kapanpun, dimanapun, dan menggunakan device apapun. Dan apa aja sih ya manfaat yang Bapak Ibu bisa gunakan jika Bapak Ibu menggunakan Teli On Cloud? Yang pertama tentunya adalah akses 24 jam, di mana nanti ini bisa meningkatkan fleksibilitas kegiatan operasional dari bisnis Bapak Ibu. Dan yang kedua ada juga Teli On Cloud ini mempunyai fasilitas pencadangan semi otomatis di mana ini akan meningkatkan keamanan data Bapak Ibu misalnya jika ada down server seperti itu. Nah, Tele On Cloud ini cocok nih untuk Bapak Ibu yang mempunyai mobilitas tinggi ya, misalnya sering berpergian atau juga misalnya kantor Bapak Ibu ini ada WFH-nya ini Tele On Cloud ini pasti akan membantu. Ya, saya rasa cukup ya untuk perkenalan sejarah Teli. Kita selanjutnya bisa lanjut ke agenda kedua yaitu demo terkait fitur-fitur terbaru dari Teleprime yang nanti akan dipresent oleh rekan saya Steven. Nah, untuk materi demonya nanti adalah fitur-fitur eksklusif ya yang ada di Teleprime 4.0 dan kemudian akan dilanjut adalah fitur-fitur dari rilis sebelumnya barangkali Bapak Ibu ketinggalan dari versi-versi sebelum Teli 4 ini. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mas Steven. Ya, terima kasih Pak Dito.
Jadi perkenalkan nama saya Steven Nathanael yang akan memandu Bapak Ibu pada demo pada hari ini. Jadi untuk agendanya seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, eh, pada siang hari ini kita akan membahas keseluruhan dari rilis Tele Prime 4 ini. Nah, nanti juga tidak lupa nanti saya juga akan menjelaskan tentang kayak fitur-fitur apa saja yang dapat membantu kinerja Bapak Ibu dari Teleprime rilis-rilis yang sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi sebelumnya kita akan memulai dari fitur yang menurut saya setelah saya coba dari penggunaan Teleprime 4 ini, yang menurut saya adalah yang paling penting adalah fitur import. Jadi di fitur import ini dia itu digunakan sekarang itu adalah fitur yang sudah tertanam di dalam Teleprime 4.0. Jadi kenapa import sekarang menjadi fitur penting? Soalnya berdasarkan survei yang didapatkan oleh Teli dan juga melihat banyaknya customer yang mempunyai kustomisasi tentang impor ini, jadi makanya data yang kami dapatkan itu bahwa fitur import ini adalah fitur yang paling dibutuhkan oleh customer-customer kami yang ada pada zaman ini. Jadi makanya import itu sekarang sudah dijadikan sebagai fitur default yang ada di dalam Teli 4 ini. Seperti itu. Jadi untuk kegunaannya import ini bisa digunakan untuk melakukan import dari Excel, mau di dalam bentuknya berbeda dengan yang sudah disiapkan oleh Teli, atau misalnya ada banyak data Excel yang Bapak Ibu gunakan, misalnya mau diimport ke dalam Teli, itu sangat bisa untuk diimport. Jadi mau dalam bentuk misalnya Bapak Ibu mau import ledger atau mau import group atau mau item atau bahkan sampai transaction, jurnal dan ke seluruh import yang bisa dilakukan di dalam Teli itu semua bisa dimasukkan secara langsung seperti itu. Jadi untuk fitur importnya sendiri itu adalah di menu di bagian yang di atas ini, di menu bar ini. Jadi di menu bar ini ada beberapa pilihan. Misalnya sebagai kayak company data. Di company data itu ada pilihan untuk seperti masters, transaction, bank details, manage, dan configuration. Nah, untuk demo untuk pertama kalinya ini, saya akan mengajarkan atau menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan salah satu fitur importnya seperti itu. Jadi di sini saya akan menunjukkan misalnya di sini saya akan menunjukkan untuk daybooknya seperti itu. Nah di sini itu kita bisa lihat data-data yang sudah saya buat. Misalnya di sini udah ada data-data yang sudah saya buat dan ingin dimasukkan ke dalam Tally Prime ini. Sebagai contoh tuh saya sudah menyiapkan data. Di sini saya sudah menyiapkan untuk data sales. Jadi data sales ini yang saya ingin input adalah di bulan November tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Jadi kalau misalnya saya mau import semua ini, itu bisa langsung dilakukan di dalam Teli. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi pertamanya, kita harus masuk ke dalam menu import ini. Di menu import ini ada beberapa pilihan seperti masters dan transaction. Karena kita mau input sales, dia kan adalah salah satu transaksi seperti itu ya. Itu bisa kita taruh di menu transaction ini. Nah, di menu transaction ini kita bisa lihat ada beberapa tipe-tipe yang harus kita isi gitu, seperti misalnya file format. Nah, file format ini kita bisa pilih, misalnya mau dari Excel, itu kita bisa pilih mau berdasarkan datanya atau mau berdasarkan worksheet. Jadi, ketika kita memilih salah satu data, kalau kita mempunyai banyak list of worksheet yang ada di dalam file yang Excel yang ada, itu kita bisa import langsung, kita bisa langsung pilih, dan dia langsung mendetek worksheet yang ada di dalam Excel tersebut. Jadi misalnya di sini saya mau input sales, kita tinggal pilih aja worksheet-nya sebagai sales. Nah, kemudian untuk mapping template. Nah, untuk mapping template ini nanti akan saya jelaskan setelah saya sudah melakukan import sales ini. Jadi kenapa
di sini ada mapping template karena untuk penggunaannya sendiri itu untuk menyamakan dengan yang sama dengan yang ada di Excel Bapak Ibu semua. Jadi misalnya di sini karena kita mau input sales, kita bisa tinggal pilih input sales. Nah, setelah itu nanti dia akan langsung memilih sebagai type of voucher apa berdasarkan template yang kita sudah buat. Nah, di sini ada dua menu lagi seperti preview import summary dan juga backup company data before import. Jadi menu ini digunakan misalnya Bapak Ibu mau lihat apakah semua importnya sudah masuk yang ada dalam Excel seperti itu. Dan juga untuk misalnya kalau Bapak Ibu mau melakukan backup sebelum melakukan import transaksi itu, Bapak Ibu juga bisa gunakan gitu. Jadi misalnya sebagai contoh ini saya sudah tetap nyalakan untuk preview import dan juga backup company data sebelum importnya. Nah, nanti akan muncul import summary yang seperti ini. Nah, di import summary-nya ini kita bisa masukkan kita bisa lihat berapa apa partikular yang akan dimasukkan ke dalam tally ini dan juga berapa banyak sih data yang akan diinput berdasarkan eh, Excel yang ada di dalam yang kita akan import ke dalam tally. Jadi nanti kalau misalnya sudah sesuai, kita bisa tinggal langsung import saja. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, kita bisa juga langsung backup atau override juga kalau misalnya sudah melakukan backup. Nah, setelah sudah selesai melakukan backup, maka nanti datanya juga akan langsung masuk ke dalam sini. Nah, untuk pengerjaan datanya juga, itu akan dia bisa langsung eh, masuk tidak hanya cuma di bagian luarnya aja, tidak bagian itu, tapi juga masuk sebagai voucher. Kita bisa lihat di sini semua party account name atau sales ledger-nya, nama itemnya, quantity, rate, atau bahkan kan amount aja dapat masuk ke dalam menu-menu ini dari fitur import. Seperti data yang sudah saya buat ini, kita bisa langsung sesuaikan dengan yang ada pada Excel yang kita sudah buat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada mengalami kesulitan untuk misalnya membuat untuk sales voucher atau misalnya untuk import master gitu atau import ledger, itu juga Tally sudah menyediakan sampel Excel yang Bapak Ibu bisa isi sendiri seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya ada pertanyaan, eh, gimana kalau data Excel saya itu berbeda dengan format yang sudah disediakan Tally? Nah, sebagai contoh, saya akan mencoba untuk melakukan import jurnal. Nah, di import jurnal ini formatnya berbeda dengan yang ada pada Tally seperti itu. Dan ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita ingin import ke dalam Tally. Tidak harus semua di tabel yang ada, atau mau seluruhan tabel yang ada di dalam worksheet ini, Bapak Ibu bisa langsung import juga. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin mapping template seperti itu ya. Misalnya karena berbeda template-nya dengan yang sudah disediakan oleh Tally, Bapak Ibu bisa ke menu manage, kemudian pilih ke mapping templates ini. Nah, di mapping templates ini Bapak Ibu bisa sesuaikan misalnya Bapak Ibu mau buat master atau mau buat untuk transaksi itu bisa disesuaikan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya di sini sebagai contoh itu saya akan membuat transaksi jurnal. Karena saya sudah buat, saya akan menunjukkan kayak apa sih kalau bentuk hasil jadinya kalau sudah kita buat seperti itu. Nah, ini kita tinggal pilih data yang nanti kita akan gunakan dan juga worksheet-nya. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, ini adalah tampilan untuk merubah atau membuat mapping template untuk keseluruhan transaksi. Nah, ini disesuaikan sama worksheet yang Bapak Ibu sudah pilih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pilih misalnya sebagai contoh di sini adalah jurnal, Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan ada fieldnya field tally prime dan juga kolom header di Excel. Jadi nanti kita bisa sesuaikan misalnya ada voucher type name ada jadi voucher name atau voucher date jadi tetap voucher date, voucher narration jadi narration seperti itu. Jadi tidak harus namanya menggunakan nama yang ada yang sama ada pada Tally seperti itu. Nanti kalau sudah kita bisa tinggal enter. Nanti
data tersebut itu untuk mapping template-nya akan langsung tersimpan. Nah, ketika kita mau melakukan import, sama seperti tadi, seperti import sales, itu kita bisa langsung pilih misalnya di sini work system sebagai jurnal, mapping template-nya juga sebagai jurnal juga, atau misalnya mau ada nama lain, itu juga tidak masalah. Nanti setelah semua sudah disesuaikan, nanti kita tetap bisa melihat summary dari berapa banyak data yang kita import seperti itu. Nanti kalau sudah sesuai, kita bisa tinggal klik import. Nanti ketika sudah selesai, nanti akan muncul notifikasi kembali bahwa importnya sudah masuk secara sukses. Jadi di sini misalnya saya mau lihat jurnalnya. Nah, dia sama, mau dia bentuknya jurnal, dia karena debit kredit, akan tetap bisa masuk ke dalam tally. Meskipun, jadi dia bisa disesuaikan mau dalam bentuk voucher atau dalam bentuk voucher jurnal yang bentuknya berbeda, itu tetap tidak ada masalah bagi untuk fitur import ini. Jadi kesimpulan dari fitur import ini, penggunaannya itu sangatlah banyak ya. Jadi bisa kita mau import banyak untuk import item, import group, atau import ledger. Misalnya Bapak Ibu ada pembuatan company baru dan Bapak Ibu punya master ledgernya, atau misalnya master ledgernya sudah dibuat untuk beberapa company di Excel, itu Bapak Ibu tinggal langsung import aja. Atau misalnya item, Bapak Ibu punya banyak item, itemnya bisa dibuat di Excel dulu, nanti tinggal langsung diimport seperti itu. Dan juga dia juga tidak kehilangan esensi dari Teleprime sendiri, yaitu adalah mengkustomisasi sendiri. Seperti yang tadi sudah diberikan rekan saya, seperti Save My View itu kan adalah sebuah kayak fitur kustomisasi. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa untuk mengkustomisasi sesuai dengan nanti data Excel Bapak Ibu yang sudah punya, bisa diimport ke dalam Teleprime ini. Ya, jadi misalnya kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada untuk fitur-fitur yang ada untuk sekarang, misalnya sekarang kita lagi bahas import, Bapak Ibu boleh taruh pertanyaannya juga di kolom Q&A sambil berjalannya demo ini. Nanti kita akan bisa bahas di akhir di sesi tanya jawab seperti itu. Ya, jadi untuk fitur kedua yang kita akan bahas itu adalah fitur dashboard. Ya, jadi fitur dashboard di sini itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya mau melihat report secara bentuk grafik, Bapak Ibu bisa pakai menu dashboard ini dan bentuk dashboardnya akan seperti ini. Ya, nah bisa dilihat di sini dashboard yang secara default ada di sini itu adalah seperti sales trend, purchase trend, cash in, cash out, trading details, asset dan liabilities, receivable, payable, dan yang lainnya itu bisa kita ubah-ubah juga. Jadi dashboard di sini itu sangatlah bisa diubah-ubah. Jadi bisa dikustomisasi lagi. Misalnya Bapak Ibu mau melihat untuk keperluan sales, bisa disesuaikan untuk keperluan sales juga. Atau misalnya dari banyaknya tiles-tiles yang ada di sini, misalnya Bapak Ibu mau buka secara lebih besar lagi, itu juga bisa menggunakan tombol dengan namanya expand tile. Nanti ketika udah expand, nanti dia akan langsung membuka secara besar gitu. Jadi tidak eh, kecil-kecil lagi seperti tadi, tapi bisa untuk melihat secara jelas gitu, secara besar. Dan kita tetap bisa memilih misalnya mau melihat dari bulan apa sih seperti itu. Nah, di sini juga untuk masing-masing tile yang ada di dashboard ini itu tidak terlewat juga yang ada namanya yang masih sangatlah rasanya Teleprime itu adalah drill down. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat drill down langsung, mau lihat misalnya sebagai contoh untuk salesnya, sales di bulan Mei seperti itu, Bapak Ibu bisa langsung masuk, Bapak bisa langsung drill down lagi, Bapak Ibu bisa drill down lagi, dan langsung masuk ke vouchernya itu. Misalnya kalau ada ternyata nggak sama sama pencatatannya, itu Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu ini, langsung ke drill down sampai ke voucher seperti itu. Nah, di sini juga untuk masing-masing tiap tilenya juga
ini bisa kita sesuaikan lagi. Jadi tidak hanya untuk melihat secara 1 tahun, itu juga bisa kita ubah lagi. Misalnya kita mau ubah purchase trend-nya. Di sini kita bisa menggunakan fitur configure seperti itu. Nah, di sini kita bisa ubah. Misalnya kita mau lihat dia berdasarkan per bulan atau berdasarkan per tahun atau per bulan, per minggu atau quarterly juga bisa. Itu bisa berubah nanti dia grafnya juga. Nah, di graf ini juga itu kita bisa tunjukin kita mau lihat apa sih? Mau lihat sebagai data saja atau mungkin visualisasinya aja atau mau melihat visualisasi dan juga datanya itu juga bisa. Nah, di sini juga misalnya kita mau lihat scale-nya dalam bentuk apa itu juga bisa disesuaikan. Tapi untuk scale-nya kita ubah dalam default aja dan dia akan langsung berubah untuk tiap tiles-tilesnya. Jadi untuk dashboard ini fiturnya itu sangatlah banyak sebenarnya. Kalau kita misalnya mau ubah misalnya khusus untuk sales, misalnya untuk purchase atau misalnya untuk atasan-atasan juga itu juga bisa digunakan misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya oh ternyata kok apa tilesnya nggak ada nih buat kebutuhan saya. Misalnya saya mau lihat apa customer paling tingginya siapa gitu. Itu kita bisa tambahkan juga, nggak harus terpaku cuma dengan menu ini. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan, kita bisa pakai menggunakan menu add tile ini. Nah, nanti setelah itu kita bisa pilih top group atau top ledgernya. Ketika kita pilih misalnya untuk customer, untuk sundry debtor, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat di sini kita bisa lihat urutannya berdasarkan siapa sih customer saya yang paling banyak beli gitu. Dia bisa menunjukkan customer yang paling banyak beli atau yang paling sedikit beli. Jadi kita bisa benar-benar melihat uh, tampilan yang kita mau gitu, visualisasi datanya gitu. Dan atau misalnya sebagai contoh lagi, misalnya Bapak Ibu mau lihat item apa sih yang penjualannya paling tinggi seperti itu. Itu kita bisa add tile lagi. Misalnya kita mau melihat dari barangnya, misalnya untuk produk mining gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ada perkembangan atau apa barang-barangnya ini kan secara uh, grafik ya. Tapi kalau kita mau ubah juga, misalnya kita mau lihat berdasarkan data juga, itu juga bisa. Atau misalnya kita mau lihat grafnya juga sebagai bar, itu juga langsung kita bisa simpan dan dia langsung berubah juga seperti itu. Ya, dan juga tidak terlewat juga di fitur dashboard ini ada satu fitur yang mungkin berguna buat misalnya Bapak Ibu mau melihat, oh saya mau lihat dashboard doang nih, mau lihat report-reportnya doang, nggak mau uh, saya nggak melakukan untuk pencatatannya. Nah, itu bisa langsung juga uh, di setup langsung ketika buka data ini, dia langsung masuk ke dalam menu dashboard itu sebelum masuk ke gateway of tally. Jadi nanti ketika startup ketika kita menyalakan open dashboard on loading a company, dia akan selalu membuka dashboard terlebih dahulu sebelum masuk ke menu gateway of tally. Jadi menu dashboard ini digunakan untuk misalnya Bapak Ibu mau melihat grafik-grafik atau misalnya visualisasi data dari perusahaan Bapak Ibu itu bisa digunakan di situ. Dan misalnya mau disesuaikan dengan uh, misalnya pekerjaannya masing-masing, misalnya ada yang di sales, ada di purchase, misalnya mau melihat dashboard dari masing-masing itu, semua dashboard yang di sini itu bisa di-save. Jadi bisa memiliki banyak model dashboard yang digunakan seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait dashboard ini juga boleh ditulis di kolom Q&A-nya juga. Oke. Kemudian juga ada fitur yang baru nih di Teleprime yang sangatlah unik, yaitu adalah WhatsApp for Business. Nah, apa sih ini fitur WhatsApp yang ada di Teleprime ini? Nah, fitur WhatsApp yang ada di Teleprime ini,
itu memudahkan Bapak Ibu semua untuk misalnya mengirimkan misalnya outstanding atau misalnya mau mengirimkan report-report ke rekan kerja atau mau mengirim ke atasan seperti itu bisa dilakukan melalui WhatsApp itu sendiri. Dan itu tidak terpatok hanya untuk kebutuhan report-report saja, tapi bisa misalnya mau mengirimkan voucher atau invoice itu juga bisa langsung ke customer juga bisa langsung seperti itu. Nah, di mana sih untuk menggunakan fitur WhatsApp ini? Nah, jadi perbedaan dari Teleprime atau Tele ERP sebelumnya, biasanya di sini yang biasa di sebelah ekspor adalah menu email. Tapi karena sekarang ada menu WhatsApp ini, menu email ini diubah menjadi menu share. Jadi ketika kita membuka menu share, ada pilihan untuk menggunakan email ataupun WhatsApp seperti itu. Nah, nanti untuk penggunaan WhatsApp sendiri, nomornya itu yang nomor digunakan adalah nomor kosong agar bisa digunakan sebagai sumber utama semua report berdasarkan dari nomor tersebut. Ya, dari di sini misalnya saya mau sebagai contoh saya mau mengirimkan dashboard, ketika saya buka dashboardnya dan saya mau kirimkan dashboard ini, itu bisa digunakan langsung misalnya kita mau ngirim dashboard itu kita bisa pilih current seperti itu. Nanti ketika kita pilih current, eh, kita bisa mengirim ke beberapa nomor yang berbeda atau mau mengirimkan ke satu nomor juga itu bisa digunakan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau mencoba untuk apakah WhatsApp ini berhasil gitu untuk dikirim gitu. Apakah ada nomornya yang ingin dicoba agar kami bisa coba? Ya, mungkin kalau misalnya tidak ada, saya kan juga. Oh, di sini ada Bapak LD ya. Di sini saya akan coba misalnya mau pakai nomor di sini. Eh, ketika saya taruh di sini sebagai untuk misalnya mobile numbernya di sini saya taruh. Nah, nanti dia akan bisa memilih WhatsApp template. Nah, penggunaan WhatsApp template ini itu dari mana sih? Jadi untuk penggunaan WhatsApp sendiri, Teli itu menggunakan eh, aplikasi third party yang bernama Interact. Nah, di aplikasi third party Interact ini ada beberapa template yang bisa digunakan. Nah, di Teli sendiri itu udah ada beberapa template yang bisa kita gunakan untuk mengirimkan file-file atau report-report yang mau kita kirimkan di WhatsApp itu. Misalnya di sini karena kita mau ngirim report, kita bisa misalnya menggunakan command template for report seperti itu. Nah, di menu ini juga kita bisa menggunakan fitur configure juga. Kita mau gunakan periodiknya itu berbulan atau misalnya per tahun atau misalnya di sini kita mau lihat company address-nya itu juga bisa. Atau misalnya nama filenya itu juga bisa kita ubah juga. Tapi untuk keperluan ini saya akan menggunakan nama yang sama seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat untuk misalnya bentuk previewnya. Di bentuk previewnya ini kita bisa lihat bagaimana sih bentuk previewnya. Nah, nanti ini adalah nanti tampilan yang akan muncul ada pada WhatsApp yang Bapak Ibu cantumkan gitu misalnya. Nanti di sini kita bisa langsung kirim misalnya langsung ke WhatsApp. Nah, nanti akan ada tulisan messaging through WhatsApp. Nanti ketika proses ini selesai, harusnya nanti akan masuk juga data filenya juga. Jadi untuk Bapak LD, apakah sudah mendapatkan file Excel-nya dari WhatsApp?
Oke, sudah. Nah, berarti kan fitur itu juga berarti berhasil untuk mengirimkan file Excel tersebut. Nah, tapi bagaimana nih kalau kita misalnya mau kirim untuk ke banyak outstanding kita, misalnya mau ke customer atau misalnya ke vendor, itu semua juga bisa dilakukan oleh fitur WhatsApp ini. Jadi di fitur WhatsApp ini juga itu nggak cuma bisa kita cuma kirim-kirim report atau misalnya cuma per satu report, tapi kita juga bisa kirim langsung ke banyak customer kita atau misalnya mau ke banyak vendor kita, misalnya ada outstanding yang kita misalnya dari customer belum dibayar, itu kita bisa langsung kirim. Nah, sebagai contohnya di sini, bagaimana caranya sih kalau untuk misalnya melakukan WhatsApp ke banyak orang sekaligus misalnya. Nah, di sini kita misalnya kita mau kirim outstanding. Nah, nanti di sini kita bisa pilih all ledger outstanding. Jadi semua ledger yang mempunyai outstanding itu bisa langsung dikirimkan ke masing-masing nomor yang sudah tercantum, misalnya seperti itu. Nah, nanti ketika kita sudah buat, nanti ada list of mobile number-nya itu bertambah. Jadi ada all ledgers seperti itu. Daripada cuma new mobile number atau multiple mobile number. Nah, ketika all ledgers ini sudah dipilih, maka nanti dia akan langsung masuk ke masing-masing akun yang sudah saya tambahkan untuk masing-masing tiap outstanding tersebut. Misalnya nanti bentuknya masih sama karena kita menggunakan template yang sama untuk reportnya dan untuk konfigurnya tetap sama. Ini kita bisa ubah, kita mau format reportnya condense atau tidak, atau type of bills-nya mau bagaimana, itu semua bisa kita ubah, bisa kita sesuaikan. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita mau langsung, misalnya di sini saya mau kirim all ledger outstanding, nanti dia akan melihat, oh berapa banyak sih outstanding yang akan dikirim. Nah, nanti dia akan mulai mengirimkan satu persatu ke masing-masing outstanding tersebut. Ya, jadi juga, tapi kan di sini Bapak Ibu juga, gimana sih kok tadi itu bisa langsung masuk semua gitu untuk tiap-tiap ledgernya. Nah, itu bisa juga itu dari di sini. Kalau misalnya kita ke menu alter atau create dari menu Bapak Ibu, misalnya kita mau lihat customer, Bapak Ibu bisa kasih details, kontak detailsnya. Jadi untuk masing-masing orang ini, ketika kita sudah buat kontak detailsnya, dia akan langsung menggunakan nomor yang ada pada kontak details ini. Jadi nanti dia akan langsung mengirim menggunakan nomor yang sudah kita set seperti itu. Nah, terus gimana ngeceknya udah masuk atau belum? Nah, gunanya untuk tadi yang seperti yang saya bilang, kalau bahwa ini fiturnya juga menggunakan third party yang bernama Interact, itu kita bisa lihat di menu Interact-nya sendiri bahwa ada nomor yang masuk seperti itu. Misalnya di sini ada nomor yang masuk seperti itu. Jadi kita bisa lihat nomor-nomor apa saja yang masuk menggunakan nomor tersebut. Ya. Nah, terus juga tadi kan ada beberapa untuk misalnya untuk template. Bagaimana sih cara bikin template-nya? Nah, untuk penggunaan cara pembuatan template itu ada di menu interact ini, ada di menu templates. Nah, di menu templates ini kita bisa buat template yang kita mau gitu. Jadi nggak terpengaruh hanya cuma yang ada secara di default yang ada di Tally, tapi kalau Bapak Ibu mau bikin template WhatsApp khusus, itu semua bisa digunakan di menu sini. Nah, misalnya di sini saya sebagai contoh ada template Indonesia. Nah, di sini kita bisa buat misalnya mau headernya bagaimana atau misalnya bodinya bagaimana, itu semua bisa kita gunakan. Nah, untuk template ini dapat digunakan harus ada pertama-tama itu harus ada approve. Nah, approve-nya ini dari mana sih? Karena Interact ini bekerja sama dengan Meta, jadi approval-nya ini adalah berdasarkan dari Facebook atau Meta itu sendiri agar dapat template ini sudah disetujui bahwa bisa dapat digunakan di WhatsApp perusahaan atau WhatsApp yang akan digunakan untuk di dalam Tele-nya ini.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ada mau melihat gitu ya, misalnya nggak mau, misalnya nggak bisa bikin atau bingung bikinnya, mau mau lihat template library itu juga bisa. Misalnya di sini kita pilih template library, ini adalah template-template yang sudah disediakan oleh Interact yang bisa kita gunakan. Jadi nanti ketika kita sudah pilih dan kita masukkan dan kita sudah masuk ke dalam Tally, nanti kita bisa gunakan keseluruhan template-template yang sudah disediakan oleh Interact seperti itu. Dan tidak hanya itu saja untuk penggunaan Tally-nya untuk mengirim report atau mengirim outstanding atau mengirimkan voucher, tapi Interact ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Misalnya Bapak Ibu mau kirim data untuk ke dalam perusahaan aja gitu, mau kirim satu report, itu semua bisa diatur di dalam menu Interact ini. Dan kedua juga misalnya Bapak Ibu mau gunakan untuk marketing, Bapak Ibu juga bisa gunakan Interact ini sebagai kegunaan untuk marketingnya itu sendiri. Jadi di sini karena di fitur ini juga Bapak Ibu bisa input tim settings. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya admin, punya tim marketing, nanti Bapak Ibu bisa daftarkan sebagai tim settingnya, nanti didaftarkan di tim itu. Nanti semua pengguna yang sudah didaftarkan itu bisa menggunakan fitur Interact ini. Ya, jadi di fitur WhatsApp ini, fitur unik ini tuh bisa digunakan tidak hanya untuk mengirimkan secara langsung kayak cuma pakai WhatsApp, tapi kita bisa mengirimkan untuk seperti WhatsApp Blast atau misalnya kita mau coba untuk misalnya gunakan marketing gitu, misalnya mau dikirim ke customer ini atau mau customer khusus aja, itu semua bisa digunakan dengan Interact ini dan juga Tally-nya juga bisa bergabung untuk mengirimkan data melalui Interact seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan juga terkait fitur WhatsApp ini, eh, nanti bisa ditulis di kolom Q&A seperti itu. Nah, tidak lupa juga tadi kan setelah yang dijelaskan oleh rekan saya Andito, itu juga ada nanti fitur yang saya jelaskan untuk fitur-fitur sebelum Tally 4 ini. Nah, semoga dari fitur-fitur ini dapat meningkatkan kinerja Bapak Ibu seperti itu. Nah, untuk fitur-fiturnya yang sudah ada dari Tele Prime 1 sampai Tele Prime 3, saya akan berikan contoh untuk pertamanya, fitur pertamanya adalah fitur filter. Nah, apa sih fitur filter ini? Nah, fitur filter ini bisa digunakan di keseluruhan Tele ini, mau dari report, dari pembuatan voucher, pembuatan jurnal, itu semua nanti kalau ketika kita buat, kita mau mencari filter atas sesuatu, itu kita bisa langsung sesuaikan dengan menggunakan filter. Nah, misalnya sebagai contoh, misalnya Bapak Ibu punya kendala nih, misalnya Bapak Ibu mau mencari uh, customer saya yang mana nih di daybook atau misalnya mau cari siapa nih yang orang yang paling banyak atau misalnya saya mau cari customer satu untuk di filter. Saya cuma mau lihat customer satu aja. Nah, itu bisa digunakan misalnya di sini saya apply filter. Di sini ada pilihan, ada 3 filter seperti basic filter, multi filter, dan juga advanced filter. Nah, di basic filter ini hanya bisa menggunakan misalnya cuma satu filter apa yang kita mau cari. Misalnya di sini saya mau cari misalnya sebagai customer satu. Nah, nanti dia akan menunjukkan keseluruhan customer satu yang ada di dalam daybook seperti itu. Atau misalnya mau mencari yang lebih mengkerucut lagi, itu bisa menggunakan multi filter atau advanced filter. Nah, di multi filter ini nanti Bapak Ibu bisa langsung taruh misalnya di sini saya mau cari customer satu. Kemudian di sini ada pilihan N atau OR. Nah, kegunaannya juga beda. Untuk N sendiri itu akan melanjutkan dari filter yang pertama Bapak Ibu sudah input dan untuk OR-nya sendiri itu untuk misalnya kalau misalnya filter yang tadi tidak ketemu, dia akan langsung mencari yang di OR ini. Nah, sebagai contoh saya akan menggunakan N dan di sini misalnya saya mau cari misalnya reference date atau misalnya date-nya.
misalnya containing Februari gitu. Jadi untuk mengkerucut di bulan Februari aja, itu bisa langsung kita kerucutkan dan dia akan langsung menunjukkan secara cepat untuk filter yang sudah kita gunakan, dan itu tidak hanya untuk filter untuk di dalam daybook saja, tapi untuk di dalam report, di dalam outstanding, itu semua bisa digunakan. Yang kedua juga ada di Teleprime 2 seperti yang rekan saya bilang, itu ada yang namanya edit log seperti itu. Nah, di edit log ini gunanya itu untuk melihat track Bapak Ibu, misalnya ada penggunanya, ada banyak nih usernya. Bapak Ibu mau melihat eh, berapa apa aja sih yang udah dibuat dan siapa aja sih yang ngebuat masing-masing voucher ini. Misalnya sebagai contoh di sini ada sewa gedung seperti itu ya. Nah, ketika kita mau melihat siapa sih ini yang buat gitu. Di sini kita bisa lihat untuk edit lognya gitu. Udah berapa kali versi, activity-nya, kemudian username-nya juga, atau bahkan sampai date dan time-nya, itu kita bisa lihat, oh ternyata data ini diubah jam 5 sore, atau misalnya, oh ini data ini diubah jam 1 siang, atau misalnya, oh data ini dibuat oleh siapa jam jam 2 siang misalnya seperti itu. Jadi keseluruhan perubahan data, penambahan data, pengurangan data itu semua terlihat di menu edit log ini. Ya, kemudian juga tidak terlupa ada fitur yang sangatlah eh, versatile gitu bisa dibilang. Dia tuh gunanya untuk seperti Google Search yang ada di dalam Teli, yaitu menu GoTo. Nah, misalnya Bapak Ibu lagi melakukan pencatatan, misalnya di situ, misalnya Bapak Ibu melakukan pencatatan item gitu, itemnya sudah banyak, dan tiba-tiba atasan Bapak Ibu atau misalnya dapat info untuk menunjukkan report seperti itu ya, itu bisa kita langsung eh, gunakan gitu, langsung kita ambil seluruh report itu tanpa harus kehilangan progres yang kita sudah buat di pencatatan ini. Jadi Bapak Ibu nggak harus keluar lagi, kemudian pindah ke menu report, itu semua bisa langsung ke menu GoTo. Misalnya di sini kita pencet GoTo, misalnya kita disuruh lihat misalnya profit and loss, kita tinggal pilih profit and loss dan langsung terbuka untuk file profit and loss-nya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu, oh udah oke, saya udah lihat. Nah nanti udah dilihat Bapak Ibu mau balik lagi ke menu yang pertama untuk melanjutkan progres pencatatan Bapak Ibu tinggal pencet escape aja atau misalnya backspace, nanti bakal balik ke menu yang pertama kali Bapak Ibu lagi lanjutkan dari menu GoTo tersebut. Ya, jadi dari ketiga fitur tersebut, dari filter, edit log, kemudian GoTo, ini dapat menggunakan meningkatkan kecepatan Bapak Ibu dan juga ketepatan misalnya untuk melihat atau untuk mencari data, itu bisa dipercepat dengan menggunakan GoTo, kemudian untuk mencari ketepatan data juga bisa menggunakan filter, dan juga untuk keseluruhan track data itu bisa menggunakan edit log. Jadi untuk demonya sudah selesai. Jadi itu adalah keseluruhan fitur dari Teleprime 1 sampai Teleprime 4 dengan yang rilis yang paling baru. Jadi untuk sesi selanjutnya saya akan kembalikan ke rekan saya Pak Andito. Baik, terima kasih Mas Steven atas pemaparannya terkait fitur-fitur Teli ya. Sekarang pasti Bapak Ibu sudah ada gambaran ya bagaimana fitur-fitur terbaru dari Teli Prime 4.0 ini bisa diimplementasikan di bisnis Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke agenda yang ketiga ya, yaitu sesi tanya jawabnya. Sebelumnya ini kita sudah mensortir ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Saya izin share screen sebelumnya.
Oke. Oke, saya mulai ya untuk sesi tanya jawabnya. Saya juga mau info nih kalau misalnya masih ada yang mau bertanya bisa diisi di eh, form Q&A-nya ya yang ada di Zoom. Untuk pertanyaan pertama ini dari saya kumpulkan ya terkait template Excel. Ada pertanyaan dari Bapak Priyo. Yang pertama adalah untuk template file import bisa saya download dari mana ya Pak? Jadi untuk template file import ini bisa di-download di menu import Pak. Nanti ada tulisan ada menu sampel file. Nah, Bapak bisa download sampel filenya di situ. Yang kedua ini, pertanyaan yang mirip ya untuk dari Bapak Abrar Hazari, untuk, import jurnal apakah harus mengikuti format dari Teli? Dan ada lagi pertanyaan dari Bapak Abdul Rasyid, terkait impor ya, apakah Excel bisa digunakan untuk, proses import, apakah bisa di-custom sesuai yang kami aplikasi di kantor kami? Karena di perusahaan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan di Excel kemudian baru di-entry ke dalam Teli. Jadi iya, untuk fitur import dari, Excel ya ke dalam Teli, selain menggunakan template dari Teli, Teli juga bisa membuat template sendiri, Pak. Jadi Teli ini sistem importnya itu bisa menyesuaikan dengan, file yang Bapak Ibu udah ada sekarang. Jadi nanti akan minim terjadi adjustment ya ketika, melakukan import tuh jadi bisa minim itu, merapikan datanya itu minim, seperti itu. Mungkin lanjut ya, untuk, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Abdul Rasid juga terkait dashboard. Apakah akses limitation bisa diberikan ya untuk dashboard nih? Maksudnya, jadi bisa Pak ya untuk limitasi akses ini bisa di-setting ya untuk tiap user, seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Ziani, ini dan Ibu Gisel ya, bagaimana cara mendapatkan update versi Teleprime dan juga apakah ada biaya tambahan untuk, mendapatkan update versi ini? Ya, jadi untuk update Teleprime versi terbaru 4.0 ini bisa dilakukan di aplikasi Teli sendiri ya, menggunakan menu help di pojok kanan atas dan langsung saja di-update versi. Tapi kami menyarankan ya untuk Bapak Ibu sebelum melakukan, update alangkah baiknya untuk Bapak Ibu mengkontak dulu support, Teli Bapak Ibu, agar, kita bisa bantu untuk proses, update-nya. Dan proses untuk update versi ke Teleprime 4.0 ini, tidak ada biaya ya, alias free untuk yang memiliki, layanan TSS yang aktif. Oke. Mungkin, itu dulu ya untuk, sesi Q&A untuk pertanyaan yang mungkin, belum terjawab, bisa Bapak Ibu nanti bisa kontak ya kami selaku support dari Teli, kemudian, eee oh, oke. Atau mungkin ini, saya akan, Mas Steven bisa mungkin dicontohkan ya terkait, pembuatan template, dari Teli yang untuk import Excel itu. Ya, jadi di sini izinkan saya untuk share screen sekali lagi. Eh, jadi misalnya di sini kan tadi ada yang menanyakan untuk fiturnya bisa digunakan WhatsApp itu misalnya import dulu dari import misalnya untuk template itu yang tadi Pak Andito sudah jelaskan itu bisa diambil dari manage kemudian ke sampel Excel file. Nah, nanti Bapak Ibu bisa pilih misalnya mau kegunaannya untuk master atau transaction. Ini bisa digunakan untuk penggunaan dalam penggunaan
mapping template-nya yang sudah disediakan oleh Teli. Jadi ketika kita klik ke misalnya ke master, dia akan mengekspor sampel Excel gitu. Nanti ketika sudah diekspor, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan dimulai dari situ. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada template yang berbeda gitu ya. Di sini Bapak Ibu bisa ke pilih menu manage, kemudian ke menu mapping templates. Kemudian misalnya di sini mau buat untuk eh, create master gitu ya. Nah, nanti di sini kita bisa sesuaikan seperti itu. Nah, nanti kalau untuk worksheet-nya kita juga bisa pilih. Misalnya di sini saya mau input misalnya untuk master ledger atau group ledger-nya. Nanti kita tinggal pilih group ledger. Nah, nanti di sini kita bisa pilih misalnya mau ada bikin lagi misalnya group ledger seperti itu. Nah, tipe vouchernya apa? Misalnya itu adalah master, itu bisa kita langsung masukkan aja misalnya di sini ledger seperti itu. Nah, nanti kita bisa pilih di sini masternya apa sih yang mau dimasukin misalnya grup master atau ledger master, misalnya ledger master, kita bisa sesuaikan misalnya di sini nama, misalnya ada apa. Jadi nanti ini disesuaikan berdasarkan value-value yang ada di dalam uh, header Excel-nya seperti itu. Atau misalnya untuk mapping template-nya juga misalnya mau ke transaksi. Nah, di transaksi ini juga bisa misalnya mau ada input payment misalnya. Nanti di sini bisa kita juga input sesuaikan dengan yang ada di dalam file Excel. Misalnya karena payment, kita sebagai accounting voucher, import datanya tuh misalnya dari, misalnya kita mau input kolom itu juga bisa seperti itu. Jadi dia pembuatannya itu di menu mapping template ini. Nanti disesuaikan dengan file yang ada di dalam Excel. Seperti itu. Seperti yang tadi saya udah jelaskan, seperti yang jurnal tadi. Jadi itu bentuknya sama persis, cuma kita bisa pilih-pilih sesuai dengan apa yang nanti kita sesuaikan dengan datanya seperti itu. Nah, di sini nanti ada namanya file file di sini juga. Nah, nanti dia bisa mengikuti atau misalnya eh, ada pilihan-pilihannya. Misalnya di sini kayak general details, voucher status, order details, export import details, party details. Ini semua itu bisa digunakan. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada menu-menu yang perlu misalnya seperti consignee atau ledger name, ledger amount, atau misalnya ada item name, actual quantity, build quantity, itu semua bisa disesuaikan dengan format yang Bapak Ibu punya. Nah, tapi dari masing-masing data itu juga ada yang harus dilakukan sebagai mandatory. Nah, kenapa ada mandatorinya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu gak ada ledger name-nya atau ledger amount-nya, atau misalnya voucher name gitu atau voucher date-nya, itu kalau misalnya yang mandatory ini tidak diisi, maka file yang tadi juga itu akan gagal masuk seperti itu.
Mungkin di sini untuk yang misalnya import datanya apakah harus value atau bisa apabila ada formulanya. Sebenarnya untuk input value-nya itu bisa mau perhitungannya bagaimana. Yang penting dia melihat dalam bentuk kolom header-nya. Jadi yang di paling atas itu bisa digunakan gitu. Jadi misalnya kalau udah ada misalnya huruf kita di huruf A gitu. Misalnya huruf A itu kolom headernya misalnya untuk amount gitu. Nanti di situ angka-angka yang udah ada perhitungannya juga selama dia masih di dalam bentuk amount dengan header amount itu akan langsung masuk seperti itu. Nah, untuk setup dari WhatsApp sendiri nanti itu harus menggunakan nomor yang tidak pernah digunakan sebelumnya atau tidak ada WhatsApp for business atau WhatsApp personal. Jadi harus benar-benar nomor kosong. Jadi nanti setelah nomor kosong itu sudah ada, nanti Bapak Ibu bisa langsung masuk ke manage dan masuk ke WhatsApp number ini. Nah, nanti jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya untuk di perusahaan punya banyak nomor, Bapak Ibu juga bisa naruh input-input nomornya ini di dalam menu WhatsApp number-nya ini. Dan kalau misalnya bagaimana cara pengaktifannya juga, nanti itu pengaktifannya akan melalui Interact. Jadi kita akan membuat account di Interact itu. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Steven atas jawabannya. Sekarang cukup jelas ya. Jadi memang untuk import dari Excel ke Tally ini bisa menyesuaikan ya untuk template-nya alias bisa dibuat sendiri di Tally. Jadi Bapak Ibu bisa milih nih mana aja informasi yang perlu diimport. Nah, sebenarnya untuk batasan import ini ya sebenarnya unlimited ya. Maksudnya semua yang ada di Teli ini kita bisa lakukan import, seperti itu. Oke. Mungkin, kita lanjut ya ke ada lagi nih pertanyaan dari Pak Rashid ya, eee, mengenai dashboard nih. Untuk top buyer atau vendor apakah bisa dibuatkan, ranking ya di dashboard nih? Mungkin ini nanti sama Mas Steven bisa dibantu ya di-show ya untuk, top buyer atau vendor dalam dashboard nanti tampilannya seperti apa. Saya persilakan ya Mas Steven untuk menunjukkan. Ya, jadi seperti pertanyaan Pak Abdul Rashid, itu juga itu bisa ditunjukkan. Jadi Tally itu akan langsung menunjukkan berdasarkan ranking. Jadi kalau misalnya dia totalnya paling tinggi atau misalnya yang seperti yang saya katakan tadi, di sini kita bisa langsung add tile saja. Kemudian ke top group atau ledger. Misalnya di sini kita mau misalnya vendor gitu ya. Itu kita bisa lihat, oh vendor ini yang paling banyak misalnya. Ini sudah disesuaikan berdasarkan ranking-rankingnya yang ada di dalam Tally seperti itu. Dan itu juga misalnya mau kita sesuaikan, misalnya mau kita lihat dari yang paling bawah dulu atau mau lihat dari paling atas, itu bisa dilakukan seperti itu. Misalnya kalau bisa pakai mau lowest, nanti dia akan dimulai dari yang paling kecil dulu sebelum ke yang paling besar yang di paling bawah. Seperti itu. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak Steven atas jawabannya. Mungkin ini karena masih ada waktu ya, kalau misalnya dari, hadirin yang masih ada yang ingin ditanyakan terkait fitur-fitur dari Teli 4 atau mungkin dari fitur-fitur, dari Teli versi sebelumnya seperti edit edit log atau filter itu bisa ditanyakan ya di kolom Q&A. Oke. Ini, saya lanjut ya untuk menjawab pertanyaannya, saya akan share screen ya, ada beberapa pertanyaan ini yang menarik untuk dibahas. Saya izin share screen dulu. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Meli ya. Apakah kami bisa mendapatkan template import modul dan apakah ada notif ya jika
terjadi gagal import, semisal ada kesalahan import data dan misal kesalahan data ratusan, apakah ada cara cepat untuk menghapus atau hapus entry satu persatu? Oke, jadi, pertama apakah ada notif ya jika terjadi gagal import? Jadi ada Bu jawabannya. Jadi di Teli ini kita ada log ya untuk, ketika terjadi gagal import nanti akan kelihatan Bu, di mana, kegagalan itu terjadi, misalnya apakah salah, eee, penamaan ledger atau ada duplikasi atas voucher ID, seperti itu akan muncul keterangannya, kesalahannya di mana, di baris mana, itu akan terlihat. Dan untuk pertanyaan yang kedua ini semisal ada kesalahan import data, misalnya ratusan import seperti itu ya. Jadi saran kami ya jika melakukan import data, ratusan gitu ya, di mana itu, cukup cukup banyak ya, itu bisa melakukan Ibu Meli bisa melakukan backup dulu Bu, sebelum melakukan import. Dan juga itu yang kami sarankan sih kalau misalnya melakukan import dalam jumlah quantity yang besar. Jadi ketika terjadi kesalahan, itu kita bisa langsung nge-restore aja data sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Egy ya, untuk fitur import, apakah saya tidak melihat nih key ID transaksi, bagaimana jika kita impor lebih dari satu kali? Apakah data akan ditimpa dan membuat data baru di Teli? Ya, jadi untuk normalnya, untuk import transaksi ya, itu kita ada voucher number ya, itu yang akan digunakan sebagai, key ID ya, Pak, ya, Pak Egy. Jadi misalnya kita impor lebih dari satu kali di key atau voucher number yang sama itu, nanti akan terjadi duplikasi dan itu Teli akan memberikan, pemberitahuan ya ketika, melakukan itu bahwa, di data impor Bapak ini ada duplikasi gitu. Gitu sih untuk jawabannya Pak Egy. Dan oke, apakah data akan ditimpa? Iya, jadi untuk, di Teli untuk fitur import ini tidak akan, menimpa data ya. Jadi biasanya itu, lebih ke membuat data baru sih ya untuk behavior import-nya itu sendiri. Nah, kalau misalnya untuk teknis lebih lengkapnya, untuk Pak Egy ini nanti bisa dihubungin ke support-nya Bapak ya, support Teli, Bizintech, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu ya, ini pertanyaannya terkait untuk import, kalau misalnya ada salah dihapus semua atau yang salah saja? Iya Bu, jadi misalnya untuk import nih yang saran kami ya sebelum, saat melakukan import atau sebelum melakukan import Bapak Ibu ini melakukan backup dulu ya sebelum import. Jadi jika ada kesalahan itu kita, gampang ya untuk kembali tinggal melakukan restore ke data sebelumnya. Dan untuk, import version-nya ini menggunakan XLS atau XLXS ini bisa ya Bu untuk dua-duanya, untuk versi Excel yang lama yaitu XLS dan yang terbaru XLSS ini bisa semua, seperti itu. Oke. Ini ada yang, pertanyaan lagi yang masuk ya dari Doremi Musik 2, di mana posisi menu edit log. Jadi untuk posisi menu edit log bisa Bapak Ibu temukan di menu company, di pojok kiri atas company kemudian alter ya. Itu harus diaktifkan dulu ya Bapak Ibu, kemudian nanti edit log akan mulai aktif semenjak ya diaktifkan, seperti itu. Dan untuk, misalnya dari PT Doremi butuh untuk, pengaktifan edit load nanti bisa dibantu Bu, bisa kami bantu, silahkan hubungi, support, Teli Bizintech, seperti itu. Gitu. Kemudian, ya ini saya ingin menanggapi ya, jawaban dari Pak, Egy nih, kalau di Teli di format XML nanti ada pilihan override ya untuk ID yang sama. Iya Pak, untuk, import dari Excel ini memang tidak sama persis ya dengan import XML.
memang behavior-nya itu, sedikit berbeda, seperti itu. Mungkin saya akan jawab ya satu lagi ya, pertanyaan dari Pak Priyo ya. Ini Pak, kalau saya ingin menjurnal landed cost itu bagaimana? Seperti penjurnalan untuk pembelian import, insurance, freight, BM, dan clearance. Nah, ini untuk, jurnalnya itu tinggal eee, disesuaikan aja Pak, nanti Bapak bisa bikin, template-nya. Dan ini nih karena pertanyaannya lumayan teknis ya Pak Priyo, nanti kita mungkin Bapak bisa hubungin, kami ya, nanti kita akan adakan sesi private yang nanti akan kita contohkan nih, kalau misalnya contoh untuk, menjurnal landed cost menggunakan import tally ini seperti apa, gitu sih Pak Priyo. Oke. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi ya dari para hadirin? Oke. Oke ya, silakan Pak Abdul Rashid kalau ada pertanyaan. Untuk import ya, Pak, ya, import, ya jadi Pak, Priyo ini, bertanya ya, untuk tally on cloud itu gimana caranya? Ini maksudnya untuk import import dari Excel ya, Pak? Oke. Jadi untuk import dari Excel ini kita, udah bisa ya, Pak, di Tally on Cloud. Nanti kalau misalnya Bapak, akan upgrade di Tally 4, nanti Tally on Cloud-nya itu juga akan menyesuaikan ya sesuai, agar bisa mengakomodir kebutuhan dari Tally 4, seperti itu. Nanti, tinggal dihubungin aja nih, Pak, untuk, support, terkaitnya dari Pak Priyo ya, untuk upgrade ke Tally 4. Cara oh ya, ini ada pertanyaan baru juga yang, dari Pak Abdul Rashid, cara limitasi akses dashboard. Mungkin ini bisa dicontohkan ya sama Mas Steven ya untuk, akses limitasi dashboard. Oke. Oh, mungkin untuk, ini akses limitasi caranya ini nanti kita bisa info ya Pak Abdul Rashid, mungkin setelah ini kita bisa, buat private session ya, dengan Pak Abdul Rashid. Jadi kita nanti bisa bahas nih, secara detail, secara teknisnya gimana, setup-nya gimana untuk mau pakai, Tally 4, pakai dashboard dan import, itu seperti apa. Ini juga saya, tawarkan juga ya untuk semua, para hadirin, misalnya Bapak Ibu misalnya, mau upgrade ke Teli 4 tapi misalnya masih ada pertanyaan atau mau dicontohkan seperti apa, di real environment di perusahaan Bapak Ibu, Teli 4 nanti seperti apa, nanti kita bisa, konsultasi ya ke kami, nanti akan kami, adakan sesi private dengan Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Oke, jadi, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, kita jadi sudah, sampai di penghujung acara nih. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah meluangkan waktunya mengikuti webinar kali ini sampai selesai. Ya, saya harap webinar kali ini bisa memberikan manfaat guna untuk mengoptimalkan penggunaan Teli demi meningkatkan kinerja dan kemudahan bisnis Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya juga mohon nih ketersediaannya Bapak Ibu untuk, mengisi form feedback, berikut ini ya di bit.ly Teleprime 4, dan nanti juga kita akan kirim email ya terkait form ini.
agar kami terus bisa meningkatkan layanan terutama untuk tele di Indonesia. Ya, jadi terima kasih sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait tele terutama di tele 4 ini, Bapak Ibu bisa hubungi nomor berikut ya yang ada di layar, atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi support dari Tele Bisintek. Ya, sekian saya Andito Wahyudi selaku moderator izin undur diri. Selamat sore, terima kasih.